Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tentang perintah melindungi orang Makkah yang minta perlindungan ke Madinah. Makkah waktu itu masih menjadi negeri kafir, sementara Madinah negerinya kaum muslimin. Ketika ada seorang kafir dan itu berada di negeri musuh, seperti Indonesia sedang berperang dengan Timur Timur misalnya. Lalu ada orang Timur Timur datang, kafir ini ya, orang kafir Timur Timur datang ke Indonesia minta keamanan, minta jaminan keamanan, minta dilindungi. Maka apa? Maka harus dilindungi, harus dilindungi. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, sampai orang tersebut mendengar apa? Mendengar kalam Allah, mendengar Al-Quran, mendengar dakwah Islam, mendengar kebenaran yang berupa wahyu. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah kalamnya Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Bukan perkataan Rasulullah, bukan perkataan Jibril. Walaupun nanti akan datang penjelasan bahwa itu ucapan Jibril, itu ucapan Muhammad, tapi yang dimaksud yang membawanya, bukan muncul dari diri Jibril, muncul dari diri Rasulullah, tidak, tapi muncul dari diri Allah, keluar pertama kali dari diri Allah. Dan nanti akan tiba satu masa Al-Quran itu akan apa kemarin? Kembali lagi kepada Allah. Akan tiba saat di mana di muka bumi sudah tidak ada apa kemarin? Tidak ada Al-Quran, walaupun satu huruf, bukan satu surat, satu ayat, satu huruf dari Al-Quran itu tidak ada di muka bumi. Apanya? Hafalannya? Apa tulisannya? Jawabnya dua-duanya. Jadi nanti tidak ada seorang manusia pun yang hafal sepotong ayat Al-Quran. Sepotong ayat Al-Quran yang paling pendek sekalipun hilang, tidak ada yang hafal. Dan juga tidak ada di kertas tulisan, hilang. Dan itu terjadi dalam satu malam.
Kemudian beliau lanjutkan dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Beliau akan menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu munazzal, apa? Diturunkan. Yang namanya diturunkan pasti dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Yang namanya diturunkan berarti dari atas ke bawah. Berarti Al-Quran itu diturunkan dari atas ke bawah, dari Allah ke bumi, dari Allah ke manusia. Berarti ini semakin jelas bahwa Allah itu ada di atas, bersemayam di atas arsy. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Jangan salah faham dengan ayat ini, berarti Al-Quran tidak pernah turun di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Rajab. Betul? Jadi asal ada ayat Al-Quran turun pasti bulan Ramadan. Betul? Salah. Yang dimaksud bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran adalah ada dua pengertian. Pertama, turun dari Allah ke Baitul Izzah, ke sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah. Pengertian kedua, ayat itu bulan Ramadan. Ya, diturunkannya dari Allah ke Baitul Izzah itu bulan Ramadan. Ini pengertian pertama. Pengertian kedua, bahwa ayat yang pertama kali turun, Iqra itu, 5 ayat itu turun di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini ayat lain di surat Al-Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran, hunya di sini Al-Quran, fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Ini semakin jelas. Ya. Apa kata Nabi tentang malam Lailatul Qadar? Beliau tidak menunjuk salah satu malam karena beliau juga tidak diberitahu oleh Allah. Hanya beliau memberikan 5 kemungkinan. Beliau memberikan 5 kemungkinan, ya, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Di antara malam-malam itulah, gitu. Ada disebut malam 17? Tidak ada, ya. Maka mengatakan bahwa turunnya Al-Quran, nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan ini tidak berdasarkan dalil sama sekali. Yang berdasarkan dalil Lailatul Qadar itu kan Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Sementara malam Lailatul Qadar kata Nabi kalau enggak 21, 23, kalau enggak 25, 27, 29. Bukan 17, ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Dan Al-Quran ini kami turunkan agar engkau bacakan kepada manusia ala mukthin, perlahan-lahan. Allah memberikan waktu selama berapa? 23 tahun. Dari ayat pertama turun sampai ayat terakhir turun itu kira-kira 23 tahun.
Berarti cepat apa perlahan? Tentu perlahan. Karena Al-Quran ini kan tidak berjilid-jilid. Tidak berjilid-jilid. Cuman 30 juz, 114 surat. Tentu sedikit, ya kan? Bandingkan dengan Fathul Bari, itu kan berjilid-jilid, 16 atau 17 jilid. Al-Muhalla berjilid-jilid, Majmu' Syarah Muhadzab berjilid-jilid. Al-Quran cuman 1 jilid, 1 buku, ya. Al-Quran 1 saja, ya. Dibagi menjadi 30 juz, 30 juz, ya, sedikit. Turun selama 23 tahun. Ini yang dimaksud ala mukthin, pelan, perlahan, tidak tiba-tiba. Oleh karena itu para sahabat, wabil khusus as-sabiqun al-awwalun, faham Al-Quran itu. Bayangkan, begitu turun 5 ayat atau 7 ayat, Nabi perintahkan catat, hafalkan. Sementara itu berdasarkan bahasa mereka sehari-hari, tentu mudah dihafal. Kalau mereka tidak faham, bertanya kepada Nabi. Nabi jawab, hafal, diamalkan, praktek sehari-hari. Setengah bulan setelah itu turun ayat lagi, mungkin 10 ayat atau 7 ayat. Hafalkan, catat. Ada yang nggak paham, dijelaskan oleh Nabi. Terus selama hidup beliau selama 23 tahun, kira-kira begitu keadaan. Jadi beliau berbicara, beliau beramal, beliau diam, beliau marah, beliau berperang, beliau membunuh dalam rangka menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu, dalam rangka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu. Maka ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, marahnya Nabi, dan seterusnya adalah tafsir, penjelasan dari Al-Quran itu. Itulah jawaban Aisyah ketika Aisyah ditanya seperti apa akhlak Nabi, seperti apa akhlak Nabi. Nabi jawab apa? Aisyah jawab apa? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau, akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Bukan berarti beliau hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran bukan hanya beliau. Ratusan sahabat yang hafal Al-Quran, ribuan kaum muslimin hafal Al-Quran. Apakah mentang-mentang hafal Al-Quran berarti memahami Al-Quran? Belum tentu, kan? Yang dimaksud adalah seluruh perbuatan Nabi, seluruh ibadah Nabi, seluruh akhlak Nabi, itulah terjemahan dari Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Maka muncul kaidah, tidak mungkin ada hadis bertentangan dengan Al-Quran. Hadis sahih, ya, tidak mungkin ada hadis sahih, ada sunnah Nabi bertentangan dengan Al-Quran. Wa nazzalnahu tanzila, dan betul-betul kami turunkan Al-Quran. Jadi betul-betul turun, ada yang turun dari atas ke bawah, gitu maksudnya. Bukan Allah ilhamkan kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi sedang tidur, ketika bangun tidur, Nabi hafal surat itu, Allah kasih ilham. Begitu? Tidak. Tidak. Kalau begitu nggak ada yang turun. Ini betul-betul ada yang turun. Ada yang turun dari atas ke bawah, membawa wahyu itu, firman Allah itu,
Siapa yang turun? Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salatu wassalam. Berarti semakin jelas bahwa Allah betul-betul berada di atas. Wa qaluhum ghairu makhlukin. Kalimat Al-Quran bukan makhluk. Salah satu dalilnya beliau bawakan surat Al-A'raf 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya milik Allah. Kalimat ini terbalik, mestinya al-khalqu wal amru apa? Lahu. Sering kita bahas ini ya. Al-khalqu wal amru sebagai apa? Sebagai apa? Mubtada, ya kan? Mubtada. Ta'rif mubtada apa? Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Isim yang marfu yang berada di depan kalimat. Ini kok bukan depan, belakang. Berarti dibalik. Kan mestinya al-khalqu wal amru lahu. Al-khalqu wal amru milik Allah. Ini dibalik. Milik Allah al-khalqu wal amru. Masih ingat? Sesuatu yang dibalik mengandung arti apa? Pembatasan. Berarti hanya milik Allah al-khalqu wal amru. Ada dua di sini. Ada dua di sini. Apa dan apa? Al-khalqu wal amru. Apa al-khalqu? Apa al-khalqu? Seluruh makhluk. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, Jibril, Mikail, Arsy. Arsy masuk enggak? Jelas. Arsy makhluk. Jelas, tidak ada perselisihan. Qalam, Lauh Mahfuz, semuanya al-khalqu. Ditambah satu lagi al-amru. Yang milik Allah ada dua. Satu seluruh makhluk, satu lagi al-amru. Kita bertanya, apa itu al-amru? Gitu. Apa itu al-amru? Amr, perintah kan? Perintah-perintah Allah, firman-firman Allah, ucapan Allah, kabar dari Allah, itu al-amru. Maka beliau mengatakan, فَجَعَلَ الْخَلْقَ شَيْئًا وَالْأَمْرَ شَيْئًا آخَرَ. Makhluk itu satu perkara, amr itu perkara yang lain. Maka makhluk bukan amr, amr bukan makhluk. Sebab kalau amr makhluk juga, makhluk amr juga, tentu kalimat ini sia-sia. Kalimat ini sia-sia. Mustahil Allah berbicara dengan ucapan yang sia-sia. Ya, rumah dan tempat tinggal saya ada di Jalan Sudirman misalnya. Kalimat ini sia-sia apa tidak? Sia-sia. Bikin panjang kalimat. Karena rumah adalah tempat tinggal adalah rumah, kan gitu. Ya, mustahil Allah berbicara seperti itu. Kalau kita tidak mustahil. Karena kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Adapun Allah Maha benar. Allah tidak mungkin salah. Tidak mungkin ucapan Allah sia-sia. Maka kalau makhluk itu amr, kalau amr juga makhluk, berarti Allah telah mengucapkan kalimat yang sia-sia. Mustahil. Li'annal atfa yaqtadil mughayarah. Karena ataf waw dan itu mengandung arti mughayarah, beda. Ya, kalau sama sia-sia.
Wal Qur'anu minal amr. Nah, sekarang timbul pertanyaan, amr itu apa? Amr itu apa? Jawabnya Asy-Syura. Ini menunjukkan beliau Syekh Utsaimin betul-betul faham Al-Qur'an. Faham Al-Qur'an. Lihat, begitu bahas amr langsung beliau tahu ayatnya. Ya, beruntung kita dibimbing oleh beliau. Ya, walaupun beliau sudah wafat, kita terbimbing oleh tulisan-tulisan beliau. Kita jadi tahu. Kalau secara ra'yu mungkin kita sudah tahu. Perintah Allah di mana? Ya di mana lagi kalau bukan di Al-Qur'an. Itu secara ra'yu. Istilahnya dalil apa? Dalil akli apa nakli? Akli. Dalil akal. Dalil memang ada dua, nakal dan akal. Secara akal kita tahu perintah Allah ada di mana? Ya tentu ada di Al-Qur'an. Secara dalil nakli inilah Asy-Syura 52. Saya bacakan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad roh. Roh. Siapa roh? Siapa lagi kalau bukan Jibril. Min amrina, dari amr kami. Dari amr kami. Jadi Jibril itu datang kepada engkau ya Muhammad membawa amrku. Tentu membawa Al-Qur'an. Apa yang dibawa Jibril kepada beliau kalau bukan Al-Qur'an? Tahulah kita bahwa amr itu Al-Qur'an. Oleh karena itu Al-A'raf 54 tadi artinya ketahuilah hanya milik Allah seluruh makhluk dan Al-Qur'an. Al-Qur'an dan makhluk adalah milik Allah. Berarti Al-Qur'an makhluk bukan? Bukan. Berarti makhluk Al-Qur'an bukan? Bukan. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum itu engkau tidak tahu Alkitab itu apa, Al-Qur'an itu apa, iman itu apa. Berarti Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak tahu apa-apa. Alkitab apa, iman apa, surga apa, neraka apa, beliau tidak tahu sebelum diberitahu oleh Allah, sebelum menerima wahyu, sebelum jadi nabi, beliau tidak tahu apa-apa. Ya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina. Kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya, yang dengan cahaya itu kami memberikan hidayah kepada siapapun yang kami kehendaki. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu karena apa? Karena diberi petunjuk oleh Allah. Orang sesat itu karena apa? Orang sesat itu karena apa? Karena dia bodoh, karena dia malas, karena dia kurang ajar, karena dia tidak berbakti kepada ayah ibunya, lalu jadi sesat. Betul? Salah. Orang sesat itu karena apa? Karena nggak mau belajar, malas ngapalin, akhirnya jadi sesat. Salah. Ya. Orang sesat itu karena apa? Karena saking bakhilnya, karena saking kejamnya, karena tidak punya hati, tidak punya peri kemanusiaan, akhirnya jadi sesat. Betul? Salah. Yang benar adalah satu jawaban. Orang sesat adalah karena Allah sesatkan dia.
karena dia disesatkan oleh Allah walaupun dermawan. Ada kisah orang kafir yang sangat dermawan, ya kan, walaupun sangat berbakti kepada ayah ibunya. Ada kisah orang kafir yang sangat berbakti kepada ibunya, walaupun dia sangat berperi kemanusiaan. Ada orang kafir yang menghabiskan waktunya, tenaganya untuk orang-orang jumbo, orang-orang miskin. Bunda Teresa, tahu kan? Nah, dia habis waktunya Bunda Teresa ini untuk apa? Untuk fakir miskin, untuk orang-orang jumbo. Allah apakan dia? Allah sesatkan dia. Kenapa? Terserah Allah. Kita mau protes, ya Allah, orang sebaik beliau engkau sesatkan. Ya Allah, dia sangat berbakti kepada ayah ibunya, engkau sesatkan. Ya Allah, dia sangat dermawan, engkau sesatkan. Allah tidak peduli. Allah Maha Tahu. Ya. Dan dalam menjalankan keputusannya ini Allah tidak peduli. Orang mau bilang apa, mau cacian, makian, Allah tidak peduli. Dan Allah sudah siap, bahkan sudah tahu nanti yang akan mencaci maki aku adalah si A, si B, si C. Aku bikin takbir begini, nanti aku akan dicaci maki oleh si fulan, si fulan, si fulan. Allah tahu, Allah tidak peduli. Fa idza kana al-Qur'anu amran, ketika Al-Quran itu merupakan amr, wa huwa qasimun lil khalqi, dan ini bukan diatafkan tadi, ya, amr itu diatafkan dengan makhluk, maka sara ghairu makhlukin, jadilah amr itu, Al-Quran itu bukan makhluk. Li'annahu law kana makhluqan ma sahat taksi, sebab kalau Al-Quran itu makhluk, maka tidak benar tadi pembagian tadi, ya. Wa amma dalilul aqli, nah ini yang dalil akli yang tadi. Dalil nakli sudah, ini dalil akal. Karena sekali lagi dalil ada dua, dalil akal dan dalil nakal. Oleh karena itu tidak benar bahwa akal harus kita buang jauh-jauh, enggak benar. Akal kita pakai, akal kita pergunakan untuk memahami dalil. Yang tidak boleh kita menggunakan akal untuk menolak dalil. Ayat ini saya tolak karena tidak sesuai dengan akal saya, ini tidak boleh. Hadis sahih dari Nabi ini saya tolak karena tidak sesuai dengan akal saya, ya. Ini yang tidak boleh. Al-Qur'anu kalamullah, Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah. Wal kalamu laisa ainan qaimatan binafsiha, karena kalam itu tidak mungkin, ucapan itu tidak mungkin berdiri sendiri. Suara itu pasti apa? Suara itu tidak mungkin berdiri sendiri. Suara itu pasti ada asalnya, gitu ya. Suara saya ya dari mulut saya, suara si A ya dari mulut si A, suara si B dari mulut si B, kan begitu. Suara mobil, nah, pasti ada mobilnya. Suara motor pasti ada motornya. Nah, kalau rekaman
Ya kan ada rekamannya. Gitu. Intinya tidak mungkin suara itu berdiri sendiri. Adakah suara berdiri sendiri? Oh, itu angin? Enggak. Angin itu berbunyi kan bukan anginnya, ya kan? Gesekan daun-daunnya, gesekan ranting-ranting. Gitu ya kan? Intinya bahwa suara itu pasti ada sumbernya. Kan gitu. Nah, Al-Quran itu suara. Suara Allah. Sumbernya dari mana? Tentu dari Allah. Menyatu dengan diri Allah. Sama dengan wajah Allah, tangan Allah, jari Allah. Makhluk bukan? Makhluk bukan? Makhluk bukan? Jari Allah, tangan Allah, wajah Allah, suara Allah. Makhluk bukan? Bukan. Karena kan menyatu dengan diri Allah. Mana mungkin sesuatu yang menyatu dengan diri Allah disebut makhluk. Oleh karena itu arsy menyatu tidak dengan diri Allah? Tidak. Allah tidak menempel pada arsy. Allah tidak disangga oleh arsy. Seandainya tidak ada arsy, maka Allah terjatuh. Betul? Salah. Allah tidak tergantung dengan arsy. Allah tidak menempel dengan arsy. Allahu ba'inun an kulli khalqihi. Allah itu terpisah dari seluruh makhluknya. Dengan demikian tangan Allah bukan makhluk, wajah Allah bukan makhluk, jari Allah bukan makhluk, termasuk firman Allah, suara Allah, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ini juga bukan makhluk. Lakinnal kalama sifatun lil mutakallim bih. Al-kalam, suara itu sifat dari al-mutakallim. Al-mutakallim ini salah satu sifat Allah, tapi bukan nama Allah. Tidak ada nama Allah al-mutakallim. Berarti seseorang boleh diberi nama Abdul Mutakallim. Betul? Salah. Seseorang tidak boleh diberi nama Abdul Mutakallim, karena Al-Mutakallim bukan nama Allah. Nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya yang 99. Al-Mutakallim termasuk? Tidak termasuk. Al-Mutakallim ini sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah berkata-kata, berbicara. Fa idza kana sifatan lil mutakallim bih wa kana min Allah kana ghairu makhluqin. Ketika al-mutakallim berbicara itu sifat dari Allah, dengan demikian maka dia bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Lianna sifatillahi azza wa jal kulluha ghairu makhluqatin. Karena seluruh sifat Allah bukan makhluk. Seluruh sifat Allah bukan makhluk. Kemudian minhu bada'a, darinya, dari Allah Al-Quran itu muncul pertama kali. Huwallazi ibtada'a bih wa takallama bihi awalan. Yang pertama kali mengucapkan Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama kali mengucapkan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Siapa yang pertama kali mengucapkan ini? Allah. Didengar pertama kali oleh siapa? Oleh Jibril, malaikat termulia, Sayyidul Malaikah.
Kemudian yang pertama kali mendengar dari Jibril siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah lah macam-macam. Kadang Abu Bakar yang mendengar pertama kali, kadang Aisyah yang mendengar pertama kali, kadang Ali bin Abi Thalib yang mendengar pertama kali, dan akhirnya didengar oleh seluruh sahabat. Dan ketika turun langsung ditulis, langsung dicatat, dan langsung dihafal. Wal Qur'anu udifa ila Allah wa ila Jibril wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi, ya. Antum jangan salah faham dengan kalimat itu ucapan Nabi, itu ucapan Jibril. Jangan salah faham, oh berarti Al-Quran itu ucapan Nabi, bukan ucapan Allah. Kan ada yang berpendapat seperti itu, ada di negeri kita ini. Inkarus sunnah, inkarus sunnah. Jadi kata-kata Rasul itu ada di mana? Ada di Al-Quran. Al-Quran ini kata-kata Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis-hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi tolak semua. Cukup dengan Al-Quran katanya. Mana dalil? Akan dijelaskan oleh beliau di pembahasan wal Qur'anu udifa ila Allah wa ila Jibril wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu kadang-kadang dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Mana dalil? Tadi, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Lindungi orang kafir itu sampai dia mendengarkan Al-Quran, ucapan Allah. Jelas. Nah, sekarang Al-Quran itu kadang disebut sebagai ucapan Jibril. Jangan salah faham, oh berarti Al-Quran ini ucapan Jibril. Tidak, tapi disandarkan saja. Karena yang pertama kali mendengar suara Allah tadi Jibril. Yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW suara Allah apa suara Jibril? Suara Jibril. Itu yang dimaksud At-Takwir ayat 19-20. Saya bacakan. Innahu laqawlu rasulin karim. Sungguh dianya apa? Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu ucapan utusan yang mulia. Sungguh Al-Quran itu ucapan utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia? Oh, Nabi Muhammad. Tidak. Lihat ayat berikutnya. Dzi quwwatin inda dzil arsh. Makinnya mestinya didekatkan ke kuwatin, ya, kalau bahasa kita dzi quwwatin makinin inda dzil arsh. Kalau bahasa kita begitu. Kalau dalam bahasa Arab justru semakin bagus. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Kalau bahasa kita dzi quwwatin makinin inda dzil arsh. Utusan yang mulia itu siapa? Yaitu yang memiliki kekuatan dahsyat. Di mana? Di sisi arsy. Masuk Nabi Muhammad di sisi arsy? Di sisi yang punya arsy, ya? Yang punya arsy siapa? Allah. Berarti di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW bukan. Siapa? Jibril. Berarti Al-Quran ini ucapan Jibril yang mempunyai kekuatan dahsyat, yang berada di sisi Allah, sang pemilik arsy.
Yang ketiga disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Innahu laqaulu rasulin karim, sama ya. Terusannya berbeda. Wa ma huwa biqauli syair, bukan ucapan penyair. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja, tidak ada soal jawab. Habis Isya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.